Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, like dan share apabila menurut teman-teman video ini memberikan manfaat untuk pembelajaran fisika. Terima kasih. Baik ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Saya ulang sedikit. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena dia menyimpan potensi untuk bergerak. Salah satu yang menyebabkan dia bergerak adalah percepatan gravitasi, dan karena dia memiliki kedudukan atau ketinggian terhadap acuannya. Ya, hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial dapat dilihat lagi di video sebelumnya apabila masih dirasa kurang ya gitu atau lupa. Jadi kalau udah lebih paham, lebih enak untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi saya punya energi kinetik, kemudian saya punya energi potensial, maka kedua energi ini kalau saya gabungkan atau saya totalkan akan muncul yang namanya energi mekanik atau EM. Jadi EM itu sebenarnya energi total. Total dari siapa? Ya, total dari energi kinetik ditambah energi potensial. Sesimpel itu, kita lanjutkan lagi. Kemudian, kalau kita berbicara tentang energi mekanik, maka kita tidak boleh lepas dari pembahasan yang satu ini. Ya, hukum kekekalan energi mekanik. Kalau di SMP, kalian sudah pernah mendengar yang namanya hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh, ya kan? Energi listrik menjadi energi cahaya, terjadi pada lampu, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh lainnya. Kemudian untuk hukum kekekalan energi mekanik ini biar tidak susah, saya singkat menjadi HEM saja ya. HEM, lidahnya biar tidak bebelit. HEM menyatakan, jika pada benda yang bekerja hanyalah gaya-gaya yang konservatif, maka besarnya energi mekanik di setiap titik adalah konstan atau sama besar. Apa itu gaya-gaya konservatif? Nanti saya berikan linknya supaya kalian juga bisa membuka di web atau di internet ya, apa itu gaya konservatif lebih jelasnya, lebih detailnya gitu ya. Ini saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Gaya konservatif itu adalah gaya yang nilainya tidak berubah bagaimanapun bentuk lintasannya. Ya, tetapi dia hanya bergantung pada posisi atau kedudukan benda. Mau lintasannya temereng kah, mau dia vertikal, mau dia horizontal, mau dia meliuk-liuk, besarnya gaya ini loh tidak berubah. Contohnya adalah gaya berat atau gaya gravitasi bumi. Lawannya ada yang namanya gaya non-konservatif atau gaya tak konservatif. Berarti artinya juga kebalikannya dong. Gaya non-konservatif itu gayanya nilainya berubah-ubah tergantung dari bentuk lintasannya. Contohnya adalah gaya gesek, ya kan? Bisa kalian buktikan bahwa besarnya gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak di bidang datar itu pasti beda dengan gaya gesek yang bekerja pada bidang miring. Pasti. Maka dia termasuk gaya non-konservatif. Oke, kembali ke HEM lagi. Jadi, di sini pernyataannya energi mekanik di setiap titik adalah konstan atau sama besar, maka nama lainnya adalah kekal itu tadi. Ya kan? Secara matematis dirumuskan dengan M di A sama dengan M di B sama dengan M di C. Artinya di titik A, titik B, titik C, dan titik manapun di sepanjang lintasan energi mekanik adalah sama besar. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Misalnya nih ya, saya pertama ngambil gerak yang sederhana dulu, gerak vertikal. Ada benda atau orang bergerak vertikal dari atas ke bawah. Maka suatu ketika benda atau orang ini akan berada di posisi A, di posisi B, di posisi C. 3 titik ini hanya mewakili dari sekian banyak titik atau posisi yang dilewati oleh benda yang bergerak ini ya. Atau orang yang bergerak ini. Maka energi mekanik si benda di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik C. Kalau mau ngambil titik yang lain lagi, titik D misalnya ya, sama juga, sama dengan EMD gitu. Berikutnya misalnya bidang miring. Ingat,
selama yang bekerja pada benda hanyalah gaya konservatif, ya, maka energi mekanik di setiap titik, mau lintasannya bentuknya bagaimanapun, akan sama besar. Ya, misalnya ini nih, saya kesini dulu ya sebelum ke bidang miringnya. Pada benda yang jatuh ini, yang bergerak vertikal ini, saya anggap yang bekerja hanya gaya konservatif. Apa tadi contohnya adalah gaya berat. Ya kan, gaya berat di titik A sama titik B sama titik C ini kan sama. Maka energinya juga sama, energi mekaniknya. Yang kita abaikan adalah gaya non-konservatif. Walaupun di kehidupan nyata, gaya non-konservatif itu bisa saja selalu ada gitu. Misalnya benda jatuh vertikal atau orang ini kan terjun kan, yang pasti ada gaya gesek, yaitu gaya gesek antara si benda dengan udaranya gitu. Tapi karena kita bahas adalah si hem-nya ini, maka gaya non-konservatifnya atau gaya geseknya kita abaikan. Ya. Lanjut ke bidang miring, sama juga nih, misalnya mula-mula bola ini berada di titik A, kemudian dia bergerak ya, menuruni bidang miringnya. Maka suatu ketika benda ini berada di titik B, berada di titik C, sampailah dia berada di titik D. Selama yang bekerja pada benda hanya gaya konservatif, artinya gaya geseknya kita abaikan, maka mekanik di A sama dengan mekanik di B, sama dengan mekanik di C, sama dengan mekanik di D. Mau yang lebih ekstrim lagi, lebih aneh lagi lintasannya. Contohnya adalah roller coaster nih. Ya kan, kalau roller coaster kan dia lintasannya meliuk-liuk ya, tidak beraturan ya. Saya ambil beberapa titik, misalnya titik A, titik B, titik C, titik D. Selama yang bekerja pada benda hanyalah gaya konservatif, kita abaikan gaya geseknya, maka mekanik di titik A sama dengan mekanik di titik B, sama dengan di C, sama dengan di D. Mekaniknya sama di setiap titik di sepanjang lintasan ini. Sekarang kita mau mencari nilainya nih. Kalau mencari nilai, maka harus ada titik yang datanya diketahui, ada titik yang datanya dipertanyakan. Kan seperti itulah ya kalau dalam soal-soal ya. Maka saya tidak bisa mengambil semua titik untuk dibandingkan. Perbandingan itu biasanya membandingkan dua titik saja, membandingkan dua hal. Ya, misalnya saya ambil titik A, saya bandingkan dengan titik B gitu. Jadi kalau rumus ini saya turunkan lagi, ingat energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi M di A, artinya kinetik di A ditambah potensial di A, sama dengan M di B, artinya EK di B ditambah P di B. Pak, jadi gimana kalau misalnya saya mau mencari energi kinetik atau energi potensial yang di titik C, Pak, atau di titik D misalnya? Ya udah, kita bandingkan aja dengan titik yang datanya kita punya. Misal saya mempunyai data pada titik A, ya kan? Terus saya mau mencari data pada titik D. Berarti saya bandingkan antara energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di D. Ininya nanti tinggal menyesuaikan. Nah, ya kan, jadinya EK di A ditambah P di A sama dengan EK di D ditambah P di D. Seperti itu. Ya. Jadi ini keterangannya ya, potensial di A itu artinya potensial di titik yang pertama. Sedangkan EK di A berarti kinetik di pertama, potensial di B potensial di titik kedua, kinetik di B berarti kinetik di titik kedua. Kalau saya turunkan lagi rumusnya, EK, ingat rumusnya setengah MV kuadrat, berarti ini adalah kan titik A berarti V di A, ditambah P di A berarti MGHA, ya kan? Kemudian sama dengan EK di B berarti setengah MV di titik B kuadrat, ditambah EP di B berarti MGH di titik B. Mudah-mudahan dipahami. Kalau terlalu cepat ya bisa diulang lagi videonya ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Kemudian sebelum ini saya masuk ke animasi dulu ya. Saya tunjukkan animasinya. Nanti saya juga berikan linknya supaya kalian bisa memainkan animasi virtualnya ini. Baik ya, jadi silakan diklik link yang sudah saya share di deskripsi ini. Maka kalian akan diarahkan pada laman animasi virtual lab ya. Kondisinya seperti ini. Tidak seperti ini sih, yang ini ya. Ini sudah saya. Ini kondisi awalnya. Bisa dimainkan semuanya, variabel yang ada di dalam animasi ini termasuk orangnya ya juga bisa dimainkan. Yang mau kita tunjukkan adalah bagaimana kondisi energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial pada benda yang melewati suatu lintasan. Nah, kita ambil lintasan yang tidak biasa ya, seperti lintasan skateboard ini. Untuk memunculkan energi-energi yang
dimiliki oleh benda, klik pada bagian batang ini ya, maka akan muncul di sebelah kiri ini kolom warna putih ya. Di sini ada energi potensial. Ada energi potensial. Kemudian ada energi kinetik. Energi total ini adalah energi mekanik ya, penjumlahan antara potensial dengan kinetik. Kemudian ada thermal. Thermal ini sebenarnya energi panas yang dihasilkan oleh gaya gesek. Kondisinya semuanya masih kosong ya, karena pemain skateboardnya belum masuk lintasan. Mula-mula saya hilangkan dulu gaya geseknya sesuai dengan konsep awal kita ya. Kita berbicara tentang HEM di sini. Jadi gaya non konservatif kita tiadakan. Kemudian saya stop dulu biar enak ngeplaynya gitu ya. Nah, saya letakkan di titik tertingginya, di puncaknya. Sorry. Nah, turun deh ya. Ketika di posisi awal, maka yang ada hanyalah energi potensial dengan energi mekanik yang warna hijau. Energi kinetiknya belum ada karena bendanya belum bergerak. Nah, sekarang kita play. Perhatikan grafiknya. Bendanya turun, naik ke lintasan sebelahnya, turun lagi, dan seterusnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci ya apa yang terjadi pada grafik energi, apa yang terjadi pada pemain skateboardnya ini. Nanti sifatnya adalah penugasan. Kalian yang mencoba menganalisis, kemudian menarik suatu kesimpulan. Ya, kenapa kok ketika pemain skateboardnya berada di lintasan yang terendah, misalnya grafiknya menjadi seperti ini. Ketika berada di tertinggi, grafiknya menjadi seperti ini, gitu ya. Itu yang kalian bahas, yang kalian analisis. Oke, sekarang kita pakai energi panas dari gaya gesek. Maka gaya geseknya saya buat lebih dahulu. Nah, tidak usah terlalu besar, dikit aja. Oke ya, kita mainkan lagi. Saya letakkan lagi pemain skateboardnya di titik tertinggi dalam keadaan diam, kemudian saya main. Coba perhatikan apa perbedaan antara ada gaya gesek dengan tidak ada gaya gesek. Oke, dia mulai naik ke sebelah, turun. Perhatikan grafiknya ya. Kalau mau melihat kecepatan bendanya bisa tinggal klik di bagian kelajuan ini ya, nanti akan tampak. Nah, kelajuan ini berarti hubungannya dengan energi kinetik. Oke. Nah, itu terjadi pada pemain skateboardnya ketika gaya geseknya saya munculkan. Nampak perbedaannya ya? Kalau kurang nampak, diamati lagi lebih detail, nanti kalian bahas. Atau misalnya lintasannya kurang menantang, tinggal kalian pilih lintasan yang ada di sini. Ada 3 lintasan yang disediakan ya. Misalnya seperti ini. Kemudian kalian letakkan lagi di titik tertinggi, kemudian kalian mainkan lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Mula-mula buat tidak ada gaya gesek. Setelah itu baru dibuat gaya geseknya. Oke, nanti bisa dicoba sendiri. Kita lanjutkan ke contoh soal. Baik ya, contoh soalnya, sebuah roller coaster yang massa totalnya 20 kg bergerak melintasi relnya seperti tampak pada gambar. Roller coaster bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika besar percepatan gravitasi dianggap konstan di setiap titik, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah A, kecepatan roller coaster ketika tiba di titik B, kemudian B, energi kinetik roller coaster ketika tiba di titik C, dan C-nya, energi mekanik roller coaster ketika di titik D. Artinya kita perlu data tambahan berupa ketinggian. Nah ini, ya, ada 4 titik. Misalnya mula-mula dia bergerak dari titik A dengan ketinggiannya adalah 40 meter. Ingat keterangan soalnya, dia dari titik A ini tanpa kecepatan awal. Kemudian dia berada di titik B, turun dia, tingginya 25 meter. Kemudian di titik terendahnya titik C yaitu 10 meter. Ini acuannya tanah ya. Kemudian naik lagi sampailah dia ke titik D. Sengaja tidak saya berikan data ketinggian di situ. Nah, untuk menjawab yang pertama, kecepatan roller coaster ketika tiba di titik B. Ini tidak saya tuliskan data yang diketahui ya, karena untuk menghemat tempat nanti kalian tulis saja sendiri di buku catatan data apa saja yang ada di soal ini. Yang pastinya untuk di titik A kita punya data yang cukup lengkap. Kita punya massa, kita punya ketinggian, kemudian kita punya kecepatan dan percepatan gravitasi. Kemudian yang dicari adalah V di B. Kecepatan ya, kecepatan kan V ya. Kita turunkan rumusnya.
ini kan M ini kan EP ditambah EK, atau boleh juga EK ditambah EP. Boleh dibalik-balik ya kalau penjumlahannya, karena sifatnya komutatif. EP atau potensial rumusnya adalah M kali G kali HA ditambah EK setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat. Yang dicari untuk pertanyaan yang pertama adalah kecepatan di titik B. Nih. Sip ya? Nah, lihat rumusnya ini kan di setiap ruasnya ada M ya. Ini ada massa, ada massa, ada massa, ada massa, boleh dicoret. Boleh kita coret. Nah, setelah dicoret maka yang tersisa adalah GH ditambah setengah VA sama dengan GHB ditambah setengah VB kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. G gravitasinya adalah 10, H di titik A-nya adalah 40, ditambah setengah, V di A-nya adalah 0 ya, karena keterangannya tanpa kecepatan awal, sama dengan G-nya di sini adalah 10 lagi, H di B-nya adalah 25 dari gambar, ditambah setengah VB kuadrat. Tinggal diisikan secara matematis. 10 kali 40 jadi 400 ditambah setengah kali 0 kuadrat ya, pasti hasilnya 0, sama dengan 10 kali 25 250 ditambah setengah VB kuadrat. Pindahkan ruas ya, 400 tambah 0 kan sama dengan 400 nih. Ini 250 pindah ruas jadi dikurang 250 sama dengan setengah VB kuadrat. Maka 400 dikurang 250 hasilnya adalah berapa? Ya, 150 sama dengan setengah VB kuadrat. Kemudian dapat 300 dari mana? Perkalian silang. Biasanya kalian suka bingung di sini tuh, heran juga. Makanya dibuat di buku catatannya biar enggak hanya mengamati, tapi kalau ditulis lebih paham lagi. Ini kali silang sini ya. Kali silang sini. Nah, 150 dikalikan dengan 2 maka dapatlah dia 300. VB kuadrat sama dengan 300, maka VB adalah akar dari 300. Akar dari 300 kalau sederhanakan adalah 10 akar 3. Seperti itu untuk pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, dia menanyakan energi kinetik roller coaster ketika tiba di titik C. Sama caranya. Ya. Berarti kita membandingkan titik A dengan titik C sekarang. Ya, karena ditanyakan C bukan lagi B. M di A sama dengan M di C saya turunkan menjadi MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan MGHC ditambah EKC. Pak, kok yang ini EKC-nya nggak dibuka kayak yang ini, Pak, jadi setengah MV kuadrat. Kenapa kok ini jadi EKC? Nah, ini yang disebut sebagai menyesuaikan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang B ini kan nanya energi kinetik ya, bukan lagi menanya kecepatan. Jadi nggak perlu repot-repot dibuka ini menjadi setengah MV kuadrat gitu. Karena kalau kamu buka rumusnya ini, nanti yang dapat adalah V-nya sama kayak ini. Udah dapat V-nya, baru lagi cari EK-nya lagi. Kan repot jadinya ya, jalannya 2 kali. Lebih panjang gitu. Makanya yang ini, karena pertanyaannya nanya EK, nggak perlu dibuka. Ya, seperti itu, paham ya? Karena salah satu energi tidak dibuka rumusnya, maka massa nggak boleh coret kayak tadi. Kalau tadi semua ruas punya M. Ada M, ada M, ada M. Kalau yang ini, tidak semuanya punya M, yaitu EKC-nya. M-nya nggak muncul di situ. Jadi, M yang lain pun tak boleh dicoret. Gitu ya, paham ya? Oke, kita turunkan lagi. Ini menjadi tinggal masukkan angka saja. M adalah masanya 20, gravitasinya adalah 10, H di A 40, ditambah setengah M-nya 20 dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Hasilnya adalah 8000 ditambah 0 sama dengan 2000 ditambah EKC. 8000 tambah 0 kan 8000, 2000-nya pindah ruas jadi 2000 sama dengan EKC. Saya tukarkan tempat, EKC di sebelah kiri, jadi 8000 dikurang 2000 sama dengan 6000 Joule. Itu untuk yang B-nya. Ya. Sekarang yang C. Energi mekanik roller coaster di titik D. Nah, sebenarnya saya baik dulu nih. Pak, ini kan di titik D ya, di titik D kita ini nggak punya data, Pak. Kecepatan di titik D kita nggak tahu, ketinggian di titik D juga nggak tahu, terus kumaha gitu kan, gimana? Gampang aja, ya kan? Sebenarnya turun dari sini juga, M di A sama dengan M di D, karena sekarang kita mencari yang di titik D. Nah, konsepnya energi mekanik di setiap titik itu sama besar. Sekarang saya tanya, dari soal ini tadi kita punya data lengkap itu di titik mana? Titik A kan jelas ya, bahwa di titik A itu ada ketinggiannya, ada kecepatan bendanya, artinya kita bisa mendapatkan potensial di A dan bisa mendapatkan kinetik di A juga. Otomatis kalau saya tambahkan itu pasti dapatnya energi mekanik. Nih,
Mekanik di A nilainya adalah 8000 Joule. Kalau saya masukkan semua data yang di titik A itu, maka kesimpulannya di D pun pasti 8000 Joule juga. Nggak perlu data ketinggian di D, nggak perlu kecepatan di D. Cukup kita mengetahui energi mekanik di salah satu titik, maka kita dapat mekanik di semua titik. Jadi nilai 8000 Joule ini tidak hanya di titik A, tapi juga berlaku di D, berlaku di B, berlaku juga di C. Dimanapun nilainya 8000 Joule. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Misalnya nih, EKC ya, titik C. Berarti saya mau mencari mekanik di titik C nih. EKC-nya saya dapat 6000. Ini baru EK-nya. EP-nya mana EP? Ini EP di C nih. 20 kali 10 kali 10 berarti kan 2000. Kalau saya tambahkan 2000 tambah 6000 jadi 8000. Kembali lagi ke 8000. Nah, itu yang disebut dia kekal. Ingat, yang kekal hanya energi mekanik, sedangkan energi potensial dan energi kinetiknya berubah-ubah tergantung di mana posisi benda. Nanti bisa lebih dipahami lagi dengan kalian memainkan animasi, kalian analisis, kemudian kalian tarik kesimpulan di sana. Saya rasa cukup ya satu contoh soal ini. Kalau ada soal lagi nanti saya berikan dalam bentuk kuis, kemudian saya bahaskan lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat belajar, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia.